Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat YouTube channel Zikir HZ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya doakan untuk sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya lancar, melimpah ruah dan berkah. Apabila memiliki hutang, seluruh hutang-hutangnya Allah bantu dalam melunasinya. Segala hajatnya, cita-citanya, dan keinginannya terkabul. Dan bagi sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segera diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman channel Zikir HZ rahimakumullah. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur dan harus sudah melaksanakan sholat isya. Sholat ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, "Dan pada sebagian malam lakukanlah tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Dari ayat ini kita dapat memahami betapa agungnya sholat tahajud dan keutamaan bagi mereka yang mengerjakannya. Melaksanakan sholat tahajud tidak selalu dilakukan dengan bacaan surat yang panjang. Terkadang membaca surat-surat pendek dengan penuh kekhusyuan dapat lebih disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 surat pendek yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud, yang dapat memberikan ketenangan dan keberkahan tersendiri. Mari kita simak surat-surat pendek apa sajakah yang bisa kita amalkan dalam ibadah sholat tahajud ini. Silahkan simak video ini hingga selesai agar segala informasi yang tersaji dalam video ini tidak menjadi salah faham. Surat yang pertama yaitu surat An-Nas, merupakan surat perlindungan. Surat ini mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari bisikan syaitan. Ulama besar seperti Imam Ghazali menegaskan bahwa surat An-Nas membantu dalam menjauhkan diri dari pengaruh jahat baik dari jin maupun manusia, serta memperkokoh keyakinan pada kekuatan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan membaca surat An-Nas dalam sholat tahajud, kita secara aktif mengakui ketergantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghadapi segala macam godaan dan ancaman yang tersembunyi di sekitar kita. Ini merupakan langkah penting memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Pencipta dan menegaskan kepercayaan kita bahwa hanya Dialah yang mampu memberikan perlindungan yang sempurna. Yang kedua, surat Al-Falaq. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surat Al-Falaq dipandang sebagai upaya untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan serta memperkuat tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama juga menggarisbawahi pentingnya surat Al-Falaq dalam mengingatkan umat Islam akan kekuasaan Allah
atas segala ciptaannya. Surat ini memperkuat keyakinan bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekuatan untuk melindungi dan menghindarkan kita dari segala macam malapetaka. Dengan membaca surat Al-Falaq dalam sholat tahajud, umat Islam diingatkan untuk selalu bergantung dan meminta perlindungan hanya kepadanya, serta menjauhi segala bentuk keburukan yang dapat mengganggu keimanan dan ketakwaan kita. Surat yang ketiga yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang memperkuat keutamaan membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat tahajud. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apakah kalian tidak mau membaca sepertiga Al-Quran saat malam? Membaca Al-Ikhlas saat tahajud mengingatkan kita akan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, surat Al-Humazah. Membaca surat Al-Humazah dalam sholat tahajud sebagai bagian dari proses spiritual untuk memperbaiki diri dan menghindari perilaku yang buruk. Secara umum, surat ini berisi tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang suka mencela orang lain, mengumpat dan suka mengumpulkan harta tetapi tidak menafkahkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Utsman dan Ibnu Umar, keduanya berkata, ketika kami mendengar ayat 1 surat ini, ternyata surat ini turun berkaitan dengan Ubay bin Khalaf. Diriwayatkan Ibnu Munzir dari Ibnu Ishaq, ia berkata, Umayyah bin Khalaf jika bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengumpat dan mengejeknya. Kemudian Allah menurunkan surat ini secara keseluruhan. Lubabun Nukul halaman 216. Yang kelima, surat Al-Ma'un. Dengan membaca surat Al-Ma'un, umat Islam diingatkan untuk senantiasa peduli dan membantu sesama, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini bukan hanya sebagai kewajiban sosial saja, tetapi juga sebagai ekspresi iman yang mendalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Ma'un setelah sholat Isya, maka Allah akan mengampuni dosanya dan melindunginya sampai sholat subuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah kelima surat pendek yang dianjurkan ketika dibaca saat sholat tahajud yang paling dahsyat pahalanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya serta menyampaikannya kepada saudara-saudara kita. Demikian para sahabat, semoga dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.